البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Setelah kita lewati kemarin 10 poin yang disebutkan oleh Ibnu Abil Izz mengutip dari Imam Ibnu Al-Qayyim yang mendukung pendapat kedua dalam penafsiran ayat. Dan kemudian beliau tegaskan lagi bahwasanya tidak ada keraguan tentang iqrar birububiyah yang merupakan perkara fitrah. Ini kita tidak syak bahwasanya pengakuan terhadap rububiyah Allah merupakan perkara yang telah difitrahkan. Baik. Maka sekarang kita lanjutkan. Qala rahimahullah, fa inna ad-din alladhi ya'khudhuhu as-sabiyyu 'an abawayhi huwa dinut tarbiyati wal 'adah, wa huwa li ajli maslahati dunya. Fa inna at-tifla la budda lahu min kafirin wa ahaqqun nasi bihi abawah. Kemudian sesungguhnya agama yang diambil oleh anak-anak dari kedua orang tuanya adalah apa? Dinut tarbiyah wal 'adah. Agama berdasarkan pengajaran dan kebiasaan. Dan itu demi kepentingan kemaslahatan duniawi. Sebab seorang anak mesti memiliki orang yang bertanggung jawab terhadapnya, dan yang paling berhak adalah kedua orang tua. Walihada ja'ati syari'atu bi anna at-tifla ma'a abawayhi 'ala dinihima fi ahkamid dunya adh-dhahirah. Oleh karena itulah datang dalam syariat ini menegaskan bahwasanya anak kecil bersama dengan kedua orang tua itu, maka si anak ini berada di atas agama kedua orang tuanya pada hukum-hukum duniawi yang zahir. Nah, yang zahir, anak bayi ikhwan lahir dari seorang kafir. Pada ahkam zahirah ya dia apa? Kafir. Nah, sehingga tidak disolati, tidak dimandikan sebagaimana bayi-bayi kaum muslimin. Padahal bayi ya asalnya masih di atas fitrah. Ini hukum dunia yang zahir. Adapun hukum di akhirat, maka berbeda ikhwan untuk bayi-bayi yang meninggal di saat mereka masih bayi. Mereka akan diuji kelak di hari kiamat. Baik. Nah, pada hukum yang zahir ini dihukumi berdasarkan hukum kedua orang tuanya, sebagaimana dalam hadis hum min abaihim. Mereka itu dari bapak-bapak mereka, dalam artian hukumnya sama di dunia. Kalau kafir ya kafir, kalau muslim ya muslim. Baik. Nah, yang berhubungan dengan perkara akhiratnya, inilah yang dikhilafkan ikhwan oleh para ulama. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di akhir-akhir pembahasan kitab Thariqul Hijratain. Dan yang beliau rajihkan, demikian pula oleh gurunya Syekhul Islam dan Ibnu Katsir, bahwasanya
bayi-bayi atau anak-anak kecil dari orang-orang kafir, mereka yukhtabaruna yaumal qiyamah kahali ashabil fatrah. Mereka diuji di hari kiamat seperti keadaan ashabul fatrah. Fayu'maruna bi amrin fa in ata'u falahumul jannah wa aqsuh. Maka mereka diperintahkan dengan suatu perkara, jika mereka taat maka bagi mereka surga, jika mereka tidak ya bagi mereka neraka. Naam. Adapun dalil bahwasanya anak-anak kecil seakan-akan mereka itu berada secara keseluruhannya di surga, ikhwan, maka dalil ini dapat dibawa pada kondisi mereka-mereka yang selamat, yang sukses dalam ujian yang diberikan. Baik, jadi pada perkara bayi anak-anak yang mati, ikhwan, anak-anak yang mati ketika masih kecil, sebelum balik, belum kena taklif, maka apa? Secara hukum duniawi mereka diikutkan orang tuanya. Naam. Dalam artian diikutkan di mana dia dibesarkan, dididik. Kemudian secara ukhrawi maka mereka diuji. Naam, diuji. Adapun yang ujiannya lulus maka akan masuk ke dalam surga. Dan yang tidak maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, dengan perincian ini tersinkronkan semua dalil-dalil yang datang dalam permasalahan. Qala wa hadha ad-dinu la yu'aqibuhu Allah 'alaihi 'ala sahih hatta yablugha wa yaqila wa taquma 'alaihi al-hujjah. Dan agama ini mereka masih kecil, tidaklah Allah Subhanahu wa taala hukum atasnya menurut pendapat yang sahih sampai mereka balik dan berakal serta tegak atasnya hujjah. Wa hina idzin fa alaihi an yattabi'a dinal ilmi wal aqli. Maka ketika itu, ketika telah balik, memahami, tegak badannya hujjah, wajib atasnya untuk mengikuti agama ilm wal aql. Agama berdasarkan ilmu dan pemahaman. Wa huwa alladhi ya'lamu bi aqlihi huwa annahu dinun sahih. Dialah yang tahu dengan akalnya tersebut, nah bahwasanya agama yang dibawa Nabi itu agama yang benar. Fa in kana aba'uhu muhtadin ka Yusuf as-Siddiq ma abaihi qala wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Maka jika orang tua mereka, orang tua si anak ini adalah orang yang mendapatkan hidayah di atas keislaman, maka perkaranya mudah seperti Yusuf as-Siddiq yang jujur bersama dengan orang tua mereka. Beliau mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku mengikuti agama bapak-bapak Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Wa qala li Yaqub banuhu. Ya, gitu. Baik. Li Yaqub banuhu atau ada wawunya? Wa banuhu. Fa'il dari qala. Wa qala li Yaqub banuhu. Ya, anak keturunan Yaqub mengatakan kepada Yaqub, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami beribadah kepada ilahmu, wahai ayah, dan juga ilah
nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Wa in kana al-aba'u mukhalifina ar-rusul, kana alaihi an yattabi'a ar-rusul. Adapun apabila bapak-bapak mereka ini menyelisih jalan para rasul, maka wajib atas si anak ini setelah balik dan mendengarkan hujjah untuk mengikuti para rasul. Kama qala ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Al-ayah. Telah kami wasiatkan pada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena bila keduanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan terhadapku, maka jangan taati kedua. Ma laysa laka bihi ilmun, penegasan bahwasanya semua bentuk syirik tidak ada ilmu padanya. Faman ittaba dina abaihi bighairi basiratin wa ilmin falya'dilu 'anil haqqil ma'lumi ilaihi fahadha ittaba'a hawah. Kemudian siapa saja mengikuti agama nenek moyang tanpa basirah, tanpa ilmu, bahkan dia beralih dari kebenaran yang jelas menuju kepada agama nenek moyang, maka berarti dia telah mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia sudah memahami, sudah berakal, beda dengan anak-anak yang belum berakal. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan bahkan kami mengikuti apa-apa yang kami dapati orang tua kami di atasnya. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalian juga mau mengikuti mereka padahal bapak-bapak, seandainya bapak-bapak itu ya, ini awalau kana aba'uhum, apakah mereka itu akan mengikuti bapak-bapak mereka seandainya bapak-bapak mereka itu tidak berakal sedikit pun dan tidak mendapatkan hidayah. Di sini celaan terhadap taklid yang hakikatnya mereka mengikuti hawa nafsu. Wa hadhihi halu katsirin minan nasi minal ladzina wulidu 'alal Islam. Yattabi'u ahaduhum abahu fima kana 'alaihi min i'tiqadin wa madhhab. Dan inilah keadaan kebanyakan manusia yang dilahirkan di atas keislaman. Dia mengikuti orang tuanya pada hal-hal yang orang tua tersebut berada di atasnya, baik berupa akidah maupun madhab. Wa in kana khata'an laisa huwa fihi ala basirah bal huwa min muslimatid dar la muslimatil ikhtiyar. Dan apabila dia keliru, maka dia tidak berada di atas basirah padanya, hanya sekedar ngikut. Tidak tahu kalau itu keliru. Sehingga dia masuk kategori muslimah dari hukum dunia, muslimatud dar. Bal huwa min muslimatid dar, yaitu dia termasuk dari kategori orang-orang yang tinggalnya di negeri muslim. Yaitu keislamannya karena dia bersama kaum muslimin di keluarga muslim, maka dia dihukumi muslim. Bukan muslimatul ikhtiyar, bukan seorang muslim yang berdasarkan keinginan sendiri. Nah, bagaimana pula pengenalan terhadap sunnah? Anak-anak kecil yang hidup sejak kecil bersama orang tua yang mengenal sunnah, mengenal dakwah salafiyah. Nah, maka mereka salafi. Nah, dari apa? Dari keturunan. Karena hidup di keluarga salafi. Kalau tidak dijaga, tidak dididik, kemungkinan ketika telah balik dia, ketika mau berpikir mencari
dan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dari luar, terkadang bisa menyimpang, futur dan seterusnya. Karena awalnya dia mengikut karena apa? Karena orang tua. Bukan ikhtiar sendiri. Oleh karena itulah seseorang yang mengenal hak dengan ikhtiar sendiri akan lebih menghargai, akan lebih berusaha menjaga kebenaran tersebut, berbeda dengan mereka yang mengenal hak ya karena sekedar keturunan saja, dan ini mujarrab. Para sahabat ikhwan yang mengenal Islam karena mereka betul-betul mencari setelah merasakan buruknya jahiliyah, mereka betul-betul menghargai, jaga, betul-betul mereka mau mengorbankan apapun yang dimiliki demi mempertahankan. Berbeda dengan seorang yang muslim sekedar muslim karena tinggal di negeri kaum muslimin, bahkan sebagian besarnya tidak mengetahui ahkam-ahkam Islam. Wal'iyadzubillah. Demikian pula mengenal manhaj salaf, ketika seorang mencari dengan ikhtiar sendiri, mengetahui ini al-haq, akan lebih menghargai, akan lebih berusaha menjaga dan betul-betul yakin itu yang hak, berbeda dengan yang sekedar mengikut orang tua. Qala wa hadza idza qila lahu fi qabrihi man rabbuk qala ha la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Nah, orang-orang yang hanya ngikut seperti ini, apabila dikatakan di kuburnya man rabbuk, siapa Rabbmu, dia mengatakan ha aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakannya, mengatakan sesuatu, aku pun ngikut mengatakannya. Baik. Falyata'ammal labibu hadzal mahal wal yansah nafsahu wal yaqum ma'ahu. Ini dicetakan saya, di cetakan lain apa ini? Ada tanda di sini. Cetakan lain apa? Lillah. Baik. Wal yansah nafsahu wal yaqum lillah. Wal yandur min ayyil fariqaini hu wallahul muwaffiq. Maka hendaknya al-labib, orang yang cerdas, memperhatikan tempat ini, dan hendaknya dia nasihati dirinya dan berdirilah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tegaklah karena semata-mata lillahi taala. Dan hendaknya dia melihat, memperhatikan termasuk dari golongan yang mana dia itu. Dari dua golongan yang ada, dia masuk yang mana? Fa inna tauhidar rububiyyati la yahtaju ila dalilin fa innahu markuzun fil fitr. Wa aqrabu ma yanzuru fihi al-mar'u amra nafsihi lama kana nutfatan. Faqad kharaja min baini sulbi wat tara'ib. Sebab sungguhnya tauhid rububiyah itu tidak butuh kepada dalil. Karena sungguhnya itu telah tertanam di dalam fitrah. Dan perkara yang paling dekat yang seseorang hendaknya memperhatikan padanya, yaitu perkara dirinya sendiri tatkala dia menjadi nutfah. Dipikirkan, ketika aku berupa nutfah, kemudian dia keluar dari apa? Dari tempat antara sulb dan taraib, tulang sulbi dan tulang dada. Wa taraib idhamus sadr, tulang dada. Tsumma saratil kanutfah fi qararin makin. Kemudian nutfah tersebut berada di tempat yang kokoh. Fi dhulumatin salah, fi kegelapan yang bertingkat 3, yaitu dhulumatul batni war rahim wal masyimah. Nah, berada di tempat yang gelap, ikhwan, di perut, kemudian rahim, kemudian masih lapisan berikutnya.
Wa qata anha tadbirul abawaini wa sairul khalaik, dan terputus darinya pengaturan kedua orang tua dan semua makhluk. Saat itu murni Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Manusia apa bisa nyuapin yang ada di dalamnya? Tidak bisa. Nah, ketika masih berupa nutfah, perkembangannya terus itu, nah, terputus usaha dari orang tua dan semua makhluk untuk bisa mengaturnya, tidak bisa. Walau kanat mawdu'atan ala lawhin aw tabaqin wajtama'a hukama'ul alam ala an yusawwiru minha syai'an lam yaqdiru. Seandainya dia itu diletakkan di atas lauh atau tabaq, di atas suatu papan atau tempat yang datar, nampan, kemudian semua orang-orang ahli hikmah di alam ini berkumpul untuk apa? Untuk membentuk darinya sesuatu, tidak akan mampu. Karena yang apa? Yang menetapkan perkembangan dari nutfah, kemudian segumpal darah, segumpal daging, kemudian berbentuk, ditiupkan ruh, itu Allah Subhanahu wa taala semata. Taib. Wa muhalun tawahumu amalit taba'i fiha li'annaha mawatun ajizah wala tusafu bihayah. Dan perkara yang muhal, tidak mungkin untuk apa? Untuk digambarkan bahwasanya itu adalah suatu amalan, suatu perbuatan yang tabi'i saja tanpa ada yang mengatur. Yaitu suatu perkembangan yang alami, dalam artian tidak ada yang mengatur sama sekali. Ini sesuatu yang muhal, mesti ada yang mengatur. Nah, kenapa? Karena nutfah itu adalah suatu zat yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, bahkan tidak disifati dengan hidup, cuman cairan. Wala yata'atta minal mawati fi'lun wa tadbirun, dan tidak mungkin muncul dari sesuatu yang disifati dengan kematian itu perbuatan maupun pengaturan. Zat yang tidak bernyawa tidak mungkin bisa mengatur. Fa idza tafakkara fi dzalika wa intiqali hadhihi nutfati min halin ila halin alima bidzalika tauhidar rububiyah. Kemudian apabila dia memperhatikan hal tersebut serta memperhatikan perpindahan dari nutfah ke kondisi berikutnya ke kondisi berikutnya, maka dia akan tahu dengan itu semua tentang tauhidur rububiyah. Nah, fantakil minhu ila tauhidil ilahiyah. Kemudian apabila sudah tahu itu, berpindahlah dari pembahasan tersebut menuju ke tauhidul ilahiyah. Dalam artian kalau sudah mengakui rububiyah, konsekuensinya harus mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jawaban idza. Kawan perhatikan panjang, jawabannya di fantakil. Fa idza tafakkara fi dzalika fantakil minhu ila tauhidil ilahiyah. Kalau mau disederhanakan. Fa innahu idza alima bil aqli anna lahu rabban aw jada kaifa yaliku bihi an ya'budu ghairah. Sebab apabila dia telah tahu dengan akalnya bahwasanya dia memiliki Rabb yang menciptakannya, bagaimana pantas untuknya beribadah kepada selain yang zat yang menciptakan? Tentunya tidak pantas. Wa kullama tafakkara wa tadabbara izdada yaqinan wa tauhida. Wallahul muwaffiq, la rabba ghairuhu wa la ilaha siwah. Dan kapan saja dia terus-menerus tafakkur, kemudian tadabbur, memikir-mikirkan, akan semakin bertambah yakin dan semakin kokoh tauhidnya. Na'am, wallahul muwaffiq. Tidak ada Rabb selainnya dan tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Dia. Nah, di sini ya kawan, penegasan untuk apa? Untuk menjelaskan tentang fitrah ini. Bahwasanya asalnya seorang bayi itu ya di atas fitrah.
Nah, kemudian ketika lahir hukum di dunia diikutkan kepada orang tuanya. Adapun hukum di akhirat perinciannya tadi. Nah, nah, tidak ada hukum sampai dia balik. Dalam artian tidak terkena dosa maupun tidak mendapatkan hukuman atas apa-apa yang dia lakukan sampai dia balik, baru apa dikenakan. Kalau dia terus menerus di atas keburukan dan agama orang tuanya padahal mengetahui di sana ada Islam, maka saat itu berlaku padanya apa hukum kufur di dunia maupun di akhirat. Baik, barakallahu fikum. Naktai bihadza subhanallah.